Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang subtema leasing. Pertama, kami berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Mahtum dan kepada teman-teman yang saya cintai juga saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi daring pada hari ini. Kepada pemateri pertama dan selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian leasing. Yang mana leasing sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang mana yang akan digunakan oleh lease dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam definisi di atas dapat diambil 3 unsur. Yang pertama yakni perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha dengan nasabah dalam hal penyediaan barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Dan yang kedua yakni nasabah membayar uang sewa dengan sejumlah tertentu kepada perusahaan pengguna usaha. Dan yang ketiga yakni jika masa sewa telah berakhir, maka nasabah mengembalikan barang modal yang disewanya kepada perusahaan sewa guna usaha. Bila perjanjian sewa guna usaha tersebut terdapat perjanjian hak opsi, maka barang modal tersebut bisa dibeli oleh nasabah. Selanjutnya yaitu terdapat 3 sistem operasional dalam leasing. Yang pertama yakni lessor. Lessor di sini yakni pihak yang memberikan jasa keuangan kepada leasing berupa barang modal seperti mesin, bangunan, dan juga kendaraan. Sedangkan lease sendiri yaitu pihak yang memperoleh pasar modal dari lessor. Seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida Ulfa. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Supplier adalah pihak yang mengadakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai. Sedangkan dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor, yang mana sesuai dengan kesepakatan pembayarannya itu bisa kredit ataupun secara tunai. Yang selanjutnya itu ada bank atau kreditur, yang mana mereka itu memegang peran dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh dari kreditur bank. Oke, baik. Selanjutnya itu mengenai proses transaksi dalam leasing. Yang pertama, lessee berunding dengan supplier untuk menentukan jenis barangnya, spesifikasinya, harganya, jangka waktu penagihannya, kayak gitu. Selanjutnya itu lessee berunding dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal tersebut. Setelah itu, lessor mengirimkan komitmen letter kepada lessee untuk disetujui, dan apabila lessee telah menyetujui, maka lessee akan menandatangannya dan mengembalikannya kepada lessor. Setelah hal itu terjadi, mereka semua menandatangani kontrak leasing, yang mana itu berisi dan terjadi apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Seperti mengenai hal tanggung jawab atas barang modal tersebut, terus ada jangka waktu anggaran, dan lain-lain. Setelah ditandatangani, maka selanjutnya itu adalah pengiriman kepada supplier sesuai dengan orderan, yakni sesuai dengan spesifikasi, harga, jenis, dan lain-lain. Setelah barang tersebut diterima, maka penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor, di mana dokumen tersebut itu berupa faktur atau bukti kepemilikan atas barang tersebut gitu. Terus yang terakhir itu pembayaran lessor kepada supplier. Oke, selanjutnya itu perolehan aktiva tetap melalui sewa guna atau leasing. Selama masa sewa lessor dan lessee, maka lessee dapat
lese dapat dibukukan nilai sisa barang modal sebagai barang perolehan untuk dilakukan penyusutan aktiva tetap. Contohnya, harga perolehan itu 30 juta dan penyusutannya itu 25%. Nah, 30 juta itu kalau dikurangi 25% atau dikurangi penyusutannya itu kan 25% dari 30 juta itu kan 7.500.000. Maka itu sisanya itu saldonya itu adalah 22.500.000 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan leasing di Indonesia. Kehadiran industri pembiayaan atau multifinance di Indonesia diketahui industri ini mulai tumbuh pada tahun 1974 sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan. Setelah setahun dari SKP tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Kemudian melalui keputusan Presiden yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan, pemerintah membuka luas lagi bagi bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan leasing, factoring, consumer finance, modal ventura, dan kartu kredit. Pada tahun 1989, perusahaan leasing cenderung berupaya memperluas aset. Namun pada tahun berikutnya, industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu leasing. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang ini kan maraknya virus corona. Nah, virus corona ini bukan hanya menyerang kesehatan kita, tetapi juga menyerang perekonomian kita. Nah, makanya di sini roda ekonomi bergerak sangat lambat. Masyarakat banyak kehilangan mata pencahariannya. Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo meminta perusahaan pembiayaan memberikan keinginan kepada masyarakat. Nah, OJK pun telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kepada industri multifinance agar beban masyarakat itu tidak terlalu tinggi. Jadinya kan kemarin bahwasanya Bapak Jokowi itu pernah memutuskan bahwa setiap orang yang mempunyai angsuran dan juga mempunyai tagihan kredit sepeda motor itu diringankan. Maksudnya itu diberikan jangka waktu panjang begitu. Mungkin hanya itu ya tentang isu leasing yang maraknya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemateri atas paparannya. Semoga paparan dari pemateri dapat menjelaskan tentang pengertian leasing yang telah kami jelaskan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat, dan jika masih ada unek-unek atau pertanyaan silakan langsung komen di psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.